Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikan Hidayah dengan NIM 0721235153. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, di mana matriks A ditambah matriks B sama dengan C. Matriks A dikurang B sama dengan C juga. Di mana matriks itu harus bersama. Dan di sini penjumlahan matriks A dan harus terdefinisikan hanya jika A mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama dengan jumlah baris dan kolom B. Nah, sifat penjumlahan matrik dibagi dua, yaitu komutatif dan asosiatif. Nah, di sini kaidah matriks komutatif yaitu A ditambah B sama dengan B tambah A. Dan kaidah asosiatif itu A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, di sini kita akan ke contoh. Itu selanjutnya contohnya adalah di mana ada dua kolom matriks. Di kolom pertama itu ada matriks 2, min 3, 5 dan 8, 2, 4. Dan selanjutnya nanti kolom 2 1 6 2 0 4 5. Nah, di sini kita akan menggunakan yaitu cara penjumlahan, di mana ini 2 ditambah 1, min 3 ditambah 6, 5 ditambah 7 tambah 2. Jadi jumlahnya yaitu 2 tambah 1 yaitu 3, min 3 tambah 6 3, 5 tambah 2 7, dan bawah juga gitu sama, 8 tambah 0, 2 tambah 4, 4 tambah 5, jadi 8 6 9, dan hasilnya matriks 3 7 8 6 9. Nah, di sini tinggal pengurangan. Pengurangan itu juga sama dengan penjumlahan, di mana syaratnya harus matriksnya harus sama, bersama, dan jika tidak sama tidak terdefinisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suara Abdillah dengan NIM 0701233148. Di sini saya akan membawakan materi tentang perkalian matriks dengan skala. Pertama-tama yang akan kita bahas, apa sih itu skalar? Nah, skalar itu adalah inilah dia skalar namanya atau konstanta. Skalarnya itu jumlahnya 2. Di sini sebagai contoh. Mana itu matriks? Nah, di kolom inilah ini semua matriks. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita jumlahkan saja langsung. Bagaimana sih penjumlahannya mengkalikan skalar dengan matriks ini? Sebenarnya kalau dilakukan secara asal-asal juga bisa jadi akan berhasil. Karena sesimpel itu perkalian matriks dengan skalar. Yang pertama, kita tulis dulu skalarnya berapa untuk menjumlahkan perkalian matriks dengan skalar. Kita buat satu kolom. Nah, tinggal kita pindahin aja berapa skalarnya? 2. 2 dikali dengan elemen asli dari matriks. Berapa? Dikali 2 juga. Ya udah tinggal pindahin aja semua. 2 dikali 3. Nah, di sini berapa? 2 lagi. 2 dikali min 4. Begitu seterusnya 2 dikali 1. Sudah tinggal jumlahkan saja. Sama dengan 2 konstanta 2 dikali dengan elemen asli dari matriks yaitu dikali 2 juga. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 dikali min 4 sama dengan min 8. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya udah, sesimpel itu perkalian matriks. Nah, perkalian matriks secara umum bisa dirumuskan seperti ini. Ini misalnya konstanta C atau skalar C dikali dengan A sama dengan B. Jadi, elemen B pada baris I di kolom J sama dengan konstanta dikali A pada baris I dalam kolom J. Nah, ini rumus umum perkalian matriks dengan skalar. Misalnya kita buat satu contoh lagi. Ini skalar 2. Nah, di sini kita buat negatif 2, 3, 4,
1, 5, 1, 0, min 1, berapa ya? 7. Nah, tinggal jumlahkan. Sama caranya seperti contoh yang ini tadi. Ya udah, tinggal jumlahkan saja. Tinggal pindahin skalar 2 dikali elemen asli pada kurungan matriks tersebut. 2 dikali min 2, 2 dikali 3, 2 dikali 4, 2 dikali 1, 2 dikali 5, 2 dikali 1, 2 dikali 0, 2 dikali min 1, 2 dikali 7. Panjang kali. Ya udah, tinggal jumlahkan dari sini. 2 dikali min 2 sama dengan min 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 0, 0. 2 dikali min 1, hasilnya min 2. 2 dikali 7, 14. Yaudah. Sekian dari saya. Perkalian antar matriks. Nah, pada perkalian antar matriks ini ada syaratnya, yaitu jika kita ingin memperhatikan suatu matriks, kita harus memperhatikan ordernya terlebih dahulu. Dimana jika ordernya sama, maka kita baru bisa kalikan. Jika tidak sama, maka tidak perlu kita kalikan. Nah, misalnya di sini ada matriks A yang berordo n kali n dikali matriks B yang berordo n kali s, di mana matriks A dan B ini akan menghasilkan matriks baru, yaitu yang berordo n kali s. Nah, di sini yang dimaksud syaratnya tadi yaitu baris pada matriks A itu harus sama dengan kolom matriks B. Ini harus sama. Jika tidak sama, maka tidak termasuk dari kriteria syarat perkalian antar matriks. Nah, jika sama, barulah bisa kita kalikan. Kemudian, pada kolom matriks A harus sama dengan baris matriks B. Harus sama juga. Nah, ini hasilnya adalah dari hasil ordo kali, di mana hasil ordo kali ini akan menghasilkan matriks baru, yaitu matriks C yang berordo m kali s. Jadi misalkan ada sebuah matriks, yaitu matriks A dan matriks B, di mana matriks A yang beranggotakan A, B, C, dan D, kemudian matriks B yang beranggota E, F, G, dan H. Maka caranya itu adalah, yang ditanyakan di sini adalah matriks A dikali matriks B. Nah, bisa kita tuliskan caranya itu seperti ini. Yang mana kita ingat kembali syaratnya itu adalah baris dikali kolom. Nah, di sini yang pertama kita kerjakan dulu itu baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Yang mana saja itu seperti A dikali E. Kemudian B dikali G ditambah B dikali G. Kemudian baris pertama kita kalikan pula dengan kolom kedua, yaitu A dikali F ditambah B dikali H. B dikali H. Kemudian baris kedua kita kalikan juga dengan kolom pertama, seperti C dikali E ditambah D dikali G. D dikali G. Kemudian kita kalikan dengan kolom kedua, yaitu C dikali F ditambah D dikali H. D dikali H.
Nah, caranya itu kemudian ini tinggal kita kalikan saja seperti biasa, yaitu A dikali E sama dengan AE ditambah B dikali G menjadi BG, dan seterusnya sampai menjadi D dikali H sama dengan H. Maka kita tuliskan A dikali F menjadi AF ditambah B dikali H menjadi BH, kemudian C dikali E sama dengan menjadi E ditambah D dikali G menjadi DG, kemudian C dikali F menjadi CF ditambah D dikali H menjadi DH. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya masuk kita ke latihan yang pertama, di mana ada soalnya itu matriks A yang beranggota 2 dan min 1, kemudian dikali matriks B yang beranggotakan min 3 dan 2, kemudian dikali matriks C yang beranggota 2, 3, min 1, dan 4. Nah, pertanyaannya itu tentukan A kali B dan B kali C. Nah, caranya itu seperti ini. Itu adalah, kita lihat, matriks A itu adalah 2 baris tapi 1 kolom. Maka kita tuliskan 2 dikali 1 dikali matriks B, yaitu 1 baris 2 kolom. Maka kita tuliskan 1 dikali 2. Kemudian dikali matriks C, yang mana terdapat 2 baris dan 2 kolom. Maka kita tuliskan 2 dikali 2. Seperti itu. Maka selanjutnya kita tinggal kalikan saja, yang dimana kita tuliskan kembali yaitu matriks A yang beranggotakan 2 min 1 dikali matriks B yang anggotanya min 3 dan 2. Ini tinggal kita kalikan saja, yaitu baris kali kolom. Maka caranya seperti ini. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, yaitu 2 dikali min 3. 2 dikali min 3. Kemudian baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua, yaitu 2 dikali 2. Kemudian baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama juga, yaitu min 1 dikali min 3. Kemudian min 1 dikalikan dengan 2. Ini tinggal kita kalikan saja, sama dengan 2 kali min 3 itu min 6, 2 kali 2 itu 4, dan min 1 kali min 3 itu 3, dan min 1 kali 2 itu min 2. Selanjutnya kita kerjakan yaitu soal kedua, yaitu matriks B dikali matriks C. Maka kita tuliskan matriks B tadi itu min 3 dan 2 dikali C 2 min 1 3 min 4. Nah, kita tuliskan dulu seperti yang ini tadi. Ini matriks B 1 baris, 2 baris, 1 kolom. Maka kita tuliskan B 1 dikali 2 dikali matriks C dengan 2 baris 2 kolom. Maka kita kalikan 2 dikali 2.
Selanjutnya kita tinggal membalikan saja. Nah, cara itu seperti ini. Min 3, 2 dikali 2, 3, min 1, dan 4. Caranya itu seperti ini. Kita tinggal balikan saja. Baris kali dengan kolom, di mana baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, yaitu min 3 dikalikan dengan 2. Nah, caranya itu kita lihat kembali, yaitu baris kali kolom. Yang pertama, min 3 dikalikan dengan 2. Min 3 dikali 2 ditambah 2 dikali dengan min 1. 2 dikali min 1. Kemudian min 3 dikalikan dengan 3. Min 3 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. 2 dikali 4. Jadi tinggal kita jumlahkan. Min 3 kali 2 itu min 6 ditambah 2 kali min 1 itu min 2. Kemudian min 3 dikali 3 itu min 9 ditambah 2 kali 4 itu 8. Kemudian ini tinggal kita jumlahkan. Min 6 min 2 itu min 8. Min 9 ditambah 8 itu min 1. Nah, terbukti matriks C-nya itu 2 kali 2. Ini Di sini akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Misalnya kita mempunyai sebuah vektor A. Ini namanya vektor A dan vektor B. Untuk mendapatkan penjumlahan antara vektor A dan vektor B, kita bisa menarik urut antara titik A ke titik B. Ini namanya vektor A ditambah vektor B. Jika kita mempunyai soal yaitu vektor A sama dengan 2i ditambah 3j ditambah 4k, dan vektor B sama dengan i dikurang j ditambah 2k. Untuk mencari A tambah B-nya, yaitu kita bisa menuliskan seperti ini. A ditambah B, A vektor ditambah B vektor sama dengan, kita tinggal menaruh ininya aja ke sini. 2, 3, 4 ditambah yang B-nya 1, min 1, 2. Tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah min 1 sama dengan 2, 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi inilah hasilnya. Dan untuk pengurangannya, yaitu kita juga mempunyai vektor A, ini vektor A, ini vektor B. Untuk mendapatkan A dikurang vektor A dikurang vektor B, kita bisa menarik lurus sama ini lawan arah dengan panjang yang sama dan mendapatkan ini min B vektor. Itu untuk mendapatkannya kita bisa tarik lurus ini, dan ini jadi A vektor dikurang B vektor.
Yang untuk contoh soalnya kita ambil contoh soal yang sama, cuma hanya A kurang B vektor. Oke, kita masukkan saja 2, 3, 4 dikurang 1 min 1, 2 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1, 3 dikurang min 1 sama dengan 4, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang perkalian dua vektor. Di sini ada sebuah soal. Di sini ada sebuah soal yaitu diketahui vektor A sama dengan I tambah 2J ditambah 2K dan vektor B yaitu negatif 3I dikurangi 2J dikurang K. Tentukan vektor yang pertama yaitu vektor A dikali vektor B atau vektor A dot vektor B yang disebut dengan dot product. Dan vektor yang kedua adalah vektor A dikali vektor B atau dikenal dengan perkalian silang yang disebut dengan cross product. Baik. Vektor yang pertama, kalau dot product maka hasilnya ialah sebuah skalar atau angka. Sedangkan vektor yang B atau disebut dengan cross product atau perkalian silang maka hasilnya ialah sebuah vektor. Jadi dikarenakan vektor di sini ialah vektor basis, maka hasilnya juga vektor basis. Oke, langsung aja kita bahas bersama. Untuk yang di sini ialah kita pakai dot product. Sorry agak lama. Untuk yang pertama di sini ialah perkalian dot product. Perkalian dot product itu sebenarnya ada dua. Yang pertama ialah jika diketahui sudutnya, dan yang kedua jika tidak diketahui sudutnya. Nah, seperti yang di sini ialah kita ketahui vektor yang pertama dan vektor kedua. Maka caranya adalah dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 Y1 dikali ditambah Z1 dikali Z2. Bang, gimana dong cara kerjain ke bawah? Ya, sama dengan jadi X ini ialah koefisien dari I. Jadi X1 ini sama dengan I. Karena ini tidak ada jumlahnya, maka kita ubah menjadi angka 1 dikali X2 berarti negatif 3 ditambah Y1 2. Oh, Y1, Y ini koefisien dari J. Jadi Y1 2J, Y2 2J 2 dikali Y2 negatif 2. Jadi pengurangan di sini bisa kita ubah menjadi negatif dikali Z1 kali Z2. Z1 ini, Z ini koefisien dari K. 2 dikali, karena K ini tidak ada jumlahan maka kita buat 1 karena di sini ada negatif, jadi 2 negatif 1. Oh ya, rawat ini tadi tambah, berarti ditambah ya kan. Juga lah, berarti kan salah, ada salahnya. Oke bang, jadi kita turunkan lagi ke bawah, maka menjadi 1 dikali minus 3. Jawabannya berapa? 3. Iya, 3 kali minus 3. Jadi minus 3 ditambah 2 kali minus 2 minus 4 negatif 4 pintar ditambah 2 kali negatif 1 berapa?
Min 2, negatif 2 bangku. Tapi nggak apa-apa, udah bagus. Oke. Lupa kita dalam kurungkan, karena ini negatif, jadi kalian nggak pusing. Maka hasil ini tadi kita jumlahkan lagi. Negatif 3 ditambah negatif 4 ditambah negatif 2, maka menjadi 3 tambah 4, 7 tambah 2, 9. Negatif tetap jadi negatif 9. Maka inilah hasil dari vektor yang pertama, ialah perkalian dot produk yang hasilnya disebut dengan skalar atau angka. Kita menyelesaikan vektor yang kedua, vektor B. Vektor A dikali vektor B sama dengan. Jadi vektor ini merupakan perkalian silang atau disebut dengan vektor cross product, perkalian cross product, crossing. Oke. Vektor yang B ini di dalam perkalian cross product dua vektor basis, caranya menggunakan cara Sarus. Ini kita tuliskan seperti determinan. IJK-nya di atas. IJK-nya di atas. IJK di atas. Kemudian angka yang di sini itu kita ambil dari vektor A sebelumnya. Baik, I-nya tadi karena udah dihapus, jadi lihat video sebelumnya, pokoknya I-nya tadi itu 1. Inilah hasil untuk kolom yang di bawah tadi, kita ambil dari vektor A yang sebelumnya karena udah dihapus. Pokoknya ini hasil yang I tadi. Ini I yang di bagian sini yang berbentuk positif, dan di sebelahnya tadi I yang di bawahnya yang berbentuk negatif. Oke, setelah kita membuat seperti ini, setelah itu tambahkan dua kolom pertama sebelah sini. Dua kolom pertama yaitu I dan J-nya. I 1, negatif 3, 2, dan negatif 2. Udah. Setelah itu kita buat perkalian silang. Dan vektor perkalian silang atau cross product itu seperti ini. I dikali 2 dikali minus 1, maka hasilnya minus 2. Minus 2 karena ini I kita buat minus 2I kali ditambah J dikali 2 dikali minus 3, maka hasilnya minus 6J. Minus 6J ditambah K dikali 1 dikali minus 2 sampingnya 1 kali minus 2, maka hasilnya minus 2K. Lanjut, kan ini udah kita perkalian silang lalu dari kiri ke kanan, maka kita balikkan dari kanan ke kiri, tapi dengan cara kita kurangi. Jadi K dikali 2 dikali minus 3 sama dengan minus 6K. Bentar, salah, maklum, buat kaki. Salah. Minus 6K ini kan dikurang I dikali silang di sini 2 dikali negatif 2 jadi negatif 4I dikurang
Tuh, makin kecil ya. J dikali 1 dikali negatif 1 menjadi Min 1J. iya itu dia negatif 1J. Sampai sini aja lah. Ya. Oke, jadi setelah kita dapat perkalian silang tadi kan udah agak silang dah. Kita jumlahkan lah supaya bisa dapat hasilnya. Negatif 2i ditambah, oh enggak, cara menjumlahkannya, cara menghitungnya itu yang koefisien i